Rekaman ketujuh, semoga nggak gagal. Jadi selamat datang guys, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Dan kita akan mulai series Samurai Warrior 4 story gitu kan. Dimulai dari Stora Nobunaga. Jadi kalau lihat gue udah nyelesain semua statnya. Jadi gue main dulu sebelum gue mulai record. Kenapa? Karena mau dapetin senjatanya. Kenapa? Karena gue juga pengen tahu ceritanya. Jadi gue at least sudah main gitu kan, sudah main dan juga sudah tahu sebagian besar ceritanya, udah tahu harus kemana aja gitu kan. Jadi gue takutnya kalau gue bener-bener main dari awal nggak tahu apa-apa gitu, mulai awal stack itu takutnya buang-buang waktu nanti kesana kemari nggak jelas gitu kan gue gitu kan. Jadi ya gue namatin dulu baru gue bikin gameplaynya gitu kan. Itu yang paling enak, jadi gue udah tahu gue harus kemana, gue harus ngapain gitu kan. Jadi enak gitu kan tahunya. Oke, jadi di battle pertama ini adalah battle gue lupa namanya apa tadi. Jadi intinya di ini storynya nyeritain tentang Oda Clan, tapi di sini ngambil sudut pandangnya Akechi dan juga si Mitsuhide. Ya emang Mitsuhide di sini emang agak beda dengan Mitsuhide yang ada di Basara, tapi jelek banget sumpah Mitsuhide yang ada di sini sumpah. Tapi gue suka sikapnya. Kalau di Basara kan Mitsuhide-nya itu kayak berwibawa, keren, cool. Cuma di sini kayak preman aja, kayak preman ya, kayak preman gitu kan. Dia awal-awal gabung sama Oda, dan ini dia jadi enak banget. Senjata gue udah dapet, Odanya udah level tinggi, jadi gue bisa main di mode hard gitu kan, dengan lebih santai gitu aja, lebih santai. Ya buat lo semua yang baru datang ke channel ini, gue baru dapet channel gue tuh channel baru, masih youtuber baru, gue dapet 7 subscriber. Ayo terus kita subscribe lagi, gue mohon terus semua untuk subscribe. Kenapa? Karena ya gue youtuber baru gitu kan, minimal ya 1000 subscriber gitu kan. Itu oke lah gitu kan, untuk lebih semangat gitu kan aja. Lu denger aja suara gue tuh lemes banget gitu kan, lemes banget. Oke, jadi gue udah tahu harus ngapain aja, jadi enak gitu kan. Lu bayangin gue awal main di stage ini atau di wilayah ini atau kewenangan itu gitu kan, susah banget tuh, udah susah itu, capek kesana kemari gitu kan. Secara senjata masih level 1 jelek banget gitu kan senjatanya gitu kan. Gerakannya masih kaku banget gitu kan. Makanya kaku itu kayak combo-kombonya belum ada, beda sama sekarang gitu. Wah, gue cuma nge-spam segitiga aja udah keren gitu kan. Lu denger aja tuh gue. Jadi gue ini mainnya di emulator, bukan di PS Vita. Emulator Android katanya, gue main di Android emulator gitu kan. Jadi secara sebetulnya secara ada bak-bak lah, kayak darah kan muncul di atas para pasukannya gitu kan, kadang muncul darahnya gitu. Terus arenanya atau jalannya tuh beberapa ada warna merah, biru, kuning, apa gitu kan, ngebak emang. Alhamdulillah baru makan tadi. Oke, jadi di sini gue pakai Oda masih Tosie kalau nggak salah tadi. Jadi kita bisa ganti karakter pakai select gitu kan, cuman ya itulah. Lihat tuh, lihat gerakannya tuh udah mulus banget. Kenapa? Karena kombonya tuh gue udah dapet. Gue lupa di sini level maknya tuh sampai level berapa, tapi udah gue tuh baru level 10-an kalau nggak salah. Baru tuh masih level 10, jadi masih kecil banget. Nggak bisa terlalu bersemangat karena ya lo tau lah. Nggak sih, lu nggak tahu sih. Jadi intinya kenapa gue ngomong kayak gitu pasti kayak kita naik level ini dia. Gue suka gua itu pernah main Samurai Warrior 3 di PSP. Ada Samurai Warrior 3 namanya Samurai Warrior 3 Z kalau nggak salah, full Jepang apa juga full Jepang kalau nggak salah. Jadi ini sesuatu yang baru gitu, meskipun secara voice masih Jepang, tapi subtitle dan juga percakapan ya subtitle doang sih yang bahasa Inggris, tapi oke lah. Enak banget secara spam gitu gitu kan, cepat gitu kan, ngeliat tuh udah gitu kan, enak. Jadi di sini masih jadi tribute aja cerita Oda dan Nobunaga. Jujur aja ya, gue lebih suka Oda yang ada di Basara gitu. Kenapa? Karena nggak kelihatan dungu gitu kan. Entah mengapa Oda di sini tuh kayak dungu banget otak. Secara penampilan muka tuh kayak dungu banget, kayak orang dungu gitu kan. Ya sinilah salah satu, mungkin lo kalau lu main Basara terus pindah ke Samurai Warrior tuh lu agak sedikit kagok gitu kan. Kenapa gue bisa bilang kagok? Karena
Ya itulah, kita harus benar-benar nyelesain misinya. Sebenarnya kita tuh nggak apa-apa, nggak usah nyelesain misi gitu kan, nggak apa-apa, nggak ada yang marahin juga gitu kan. Cuman ya itu jadi secara duit gitu kan, dia dikit banget kalau kita nggak nyelesain misinya. Apalagi kalau satu stack itu misinya tuh kita kadang selesai satu gitu kan. Gua pernah nggak menang aja. Secara duit dikit, secara experience atau XP juga dikit banget itu kan naiknya kalau kita benar-benar nggak ngikutin petunjuk atau ngikutin misi atau nyelesain misi yang dikasih oleh game ini kepada kita gitu kan. Soalnya setiap stage, setiap arena atau setiap wilayah yang kita lawan itu berbeda-beda ya, secara misi, secara quest-questnya. Nanti kita dikasih quest tiba-tiba gitu kan, memang anjing gitu kan. Beda mau basar gitu, yang penting basar itu kita ceprot gitu kan. Meskipun ada misinya tapi nggak maksa gitu kan, beda sama ini, maksa banget secara misi itu maksa banget. Jadi ya agak susah sih kalau nggak lu ini nggak apa-apa sih. Namanya itu secara ininya agak dikit gitu kan, apalagi kalau tipe orang yang pengen perfect gitu kan, bintang 3 atau segala macam. Nah itu kurangnya ya di situ. Oke ya, gua agak sedikit bingung nih, walaupun dia udah pernah namatin, cuma gua agak lupa jalannya. Ya, kita nge-spam G3 aja jadi enaknya ini gitu kan. Emulator Pitra cukup bagus, jadi gue bisa mainin Samurai Warrior. Sebenarnya ini lagi game kesukaan gue semenjak gue main di Samurai Warrior 3 di PSP gitu kan. Gue suka cuma ya gitu. Secara emulator nih, emulator Pitra tuh belum apa yang sebutannya, belum stabil lah gitu kan di beberapa game. Meskipun ini gua main kayak lancar banget, stabil banget gitu kan. Cuman secara bug itu masih ada 2 bug. Pertama di loading itu kadang FPS nya drop banget, di loading belum mulai game itu FPS nya drop. Kedua itu adalah itu tanah, jadi beberapa tanah tekstur itu nanti kan berubah warna jadi merah, hijau sama kuning. Nah yang berikutnya itu ada jadi pasukan musuh itu nggak ada darahnya, nggak kelihatan gitu kan, beda banget. Kalau tau, gue pernah main di PSP itu adalah Samurai Warrior Orochi 3, Warrior Orochi yang biasa yang 3 gitu kan, bukan yang ultimate. Gue main Warrior Orochi yang biasa di PSP itu cukup bagus, cukup lancar banget gitu kan. Secara darah kelihatan, map bener nggak ada bug aneh-aneh gitu kan. Dia suka banget, cuman ya Warrior Orochi di PS kita juga ada Warrior Orochi 3 Ultimate, cuman nggak kompatibel, aneh. Gue juga nggak tahu di emulator pitanya nggak kompatibel, nggak bisa dimainin. Gue juga bingung kenapa gitu kan. Tapi Samurai Warrior lancar. Dynasty Warrior juga agak sedikit ngebak sih ceritanya. Dia cuma yang beberapa game doang, kayak Persona lancar banget. Persona 4 lancar. Nanti gue bikin gameplaynya. Cuman gue lebih pengen live gitu kan daripada main kayak begini gitu kan. Main kayak begini tuh kayak gak guna gitu kan. Lebih enak itu bikin konten-konten yang potong-potong daripada konten-konten ngebersihin arena gitu kan. Gue bikin konten ini cuma buat untuk upload, untuk pengen tahu aja apakah ada orang yang nonton, apakah ada orang yang kagak nonton gitu kan. Biasanya gue uploadnya di short, biasanya per 3 menit gitu kan. Cuman gue pengen upload coba gitu kan di sini. Iya oke, gue lagi nunggu pintu. Oke, jadi kita udah ngalahin si siapa tadi pada yang badut itu. Di Basara juga ada dia tuh, siapa lupa namanya, badut, tetap badut ya. Di Basara juga dia badut, di sini badut juga gitu kan. Tampilan jelek banget karena di Samurai Warrior 5 kalau nggak salah. Di Samurai Warrior 5 dia baru berubah tampilannya, si entahlah siapa namanya. Jadi terakhir kita lawan si Tokugawa, kita selesai stage ini. Oke mantap, ngalahin Tokugawa sebelum dia nanti gabung sama kita. Oke, gue bersihin kesana kemari, mantap. Agak lama ya, pintunya cukup lama sekali gitu kan. Ini dia kadang kayak begini, jadi lama gitu kan. Karena ada officer yang ngobrol dulu, ada ngobrol gitu kan.
jujur gue belum pernah main Samurai Warrior versi PS3 atau versi PS4. Gue tahu apa di PS3 ada apa kagak gitu kan, gue nggak tahu. Tapi intinya gue belum pernah mainin gitu kan. Oke, kita harus kita harus pakai tochi ya. Kayaknya nih musuhnya bukan di sini deh, tapi gue tahu di mana gitu kan. Oke, gue jalan dulu ke iya, gue gak bingung. Biasanya sudah kebuka dong. Harusnya udah kebuka. Gue kan level hard ya. Apa karena level hard jadi nggak mau kebuka, apa agak susah gitu kan? Agak bingung juga tadinya. Oke, ini agak sedikit membingungkan. Udah hampir 10 menit ini gini terus belum kebuka nih pintunya. Si Tokugawa ada di dalam. Si Tokugawa ada di dalam itu. Ya mungkin kita harus ngebantai dulu dah. Coba kita bantai dulu. Oh iya, tadi belum kebuka juga. Aneh. Tunggu sebentar tuh. Iya, taruh dulu. Oke. Gue bingung. Udah tombaknya sekarang tanah jadi merah. Beberapa tanah, beberapa stats itu. Iya, gue bingung. Tunggu, gue harus apa ya? Gue harus apa sumpah di sini? Iya, gue harus apa sumpah? Gue bingung. Apakah kita harus dapetin 100? Kita tahu gimana ini? Iya. Gue bingung. Tegas. Ini itu harusnya itu kita apa ini? Ya udah harusnya elemen kegelapan jadi es gitu kan. Oh, kita ini ada di sini ternyata guys. Ini ada Ocie gitu kan. Ini adalah karakter favorit gue di SW karena dia pakai 2 senjata dan itu enak banget. Secara musuh juga keren, harus gue akuin keren banget tuh kan. Ini unik banget ya, Toshie Maeda itu di Basara itu dia tuh kayak orang hutan, tapi di Samurai Warrior di sini dia tuh kayak bagus banget gitu kan. Nah cuman di Samurai Warrior itu dia kayak orang hutan, kayak gembel gitu sih, Maeda Keiji gitu kan. Beda banget sama Maeda Keiji yang ada di Basara, pakainya rapuh gitu kan. Beda banget banget, nggak jelas. Unik banget cara mereka ngebuild karakter Toshie Maeda sama Maeda Keiji gitu kan, aneh banget. Secara ini di Samurai Warrior Toshie Maeda tuh bagus banget, pakaiannya kinclong gitu kan, kayak pejuang. Cuman Keiji nya kayak orang hutan gitu kan. Nah Keiji di Basara itu kayak prajurit keren gitu kan secara pakaian. Cuma Toshie Maeda nya udah kayak gembel gitu kan secara apapun. Kayak udah selesai mati lah ya, agak patah-patah tadi, agak nge-lag sedikit. Oke, itu dia, terima kasih buat semua yang udah nonton. Jika lanjut di video berikutnya. Bye bye, selamat tinggal, sampai jumpa, bye bye.